Teman-teman, sebelum ibadah ada beberapa panduan nih. Yang pertama, Papa Mama tolong dampingi teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, mandi dulu ya, pakai pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, tutup mata. Saat memuji Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat dengar firman Tuhan, duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Yang terakhir, ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Kembali lagi di ibadah anak online bersama channel In Jesus. Dengan aku, Kak Deborah. Dan aku, Jole. Oke, yuk sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Bapa, saat ini kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa keselamatan adalah milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami siap buat puji nama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik di rumah, yuk hari ini kita mau bersuka cita dan bersyukur sama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi lagu ini bareng-bareng ya. Adik-adik di rumah, siapa yang mau dengar panggilannya Tuhan Yesus? Saya dong. Joli mau dengar panggilan Tuhan Yesus? Mau dong. Aku juga mau nih dengar panggilan Tuhan Yesus. Teman-teman di rumah juga mau kan dengar panggilan Tuhan Yesus? Yuk, kita mau nyanyi lagu ini ya.
bersukacita sama Tuhan Yesus, kita harus bersenang-senang sama Tuhan Yesus hari ini. Yuk kita mau nyanyi sama-sama lagu ini. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Nah, sekarang adik-adik, kita mau siapin hati kita sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ajak semuanya buat lipat tangan, tutup matanya. Kita mau serius sama Tuhan Yesus, gak ada lagi yang lihat kanan kiri, gak ada lagi yang bercanda. Kita mau serius sama Tuhan Yesus ya. Yuk, kita mau datang sama hadirat Tuhan Yesus. Naik
kita berdoa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat hari ini Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang boleh hadir Tuhan bagi kami. Meskipun Tuhan hari-hari ini mungkin kami belum bisa Tuhan ketemu sama guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, sama teman-teman sekolah kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus tetap ada bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau terima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan dengan hati kami, bahkan kami mau mengaku Tuhan dengan mulut kami Tuhan, bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap buat mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari teman-teman kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kalian masih mau bercerita tentang hidup kita dipanggil. Dipanggil sama siapa? Dipanggil oleh Tuhan. Nah, dipanggil oleh Tuhannya untuk bagaimana hidup kita? Ternyata tema kita hari ini yaitu kita dipanggil untuk hidup kudus. Hidup yang berbeda dari cara dunia yang ada. Misalnya ya di sekolah. Kalau lagi ulangan teman-teman kalian itu mungkin ada yang menyontek. Tapi karena kalian dipanggil untuk hidup kudus, boleh gak nyontek? Nggak boleh. Kalian harus percaya diri. Kalian udah belajar, kalian minta hikmat sama Tuhan. Nah, kalian kerjakan sendiri, nggak usah nyontek. Nah, itu artinya kita dipanggil untuk hidup kudus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang dipanggil untuk hidup kudus. Siapa yang mau hidupnya kudus dan berkenan di hadapannya Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, kalian mau lihat? Wah, ternyata anak-anak Tuhan di sini pada pintar-pintar semuanya. Bukan cuma Kak Lia tuh yang lihat, tapi Tuhan di surga juga ngeliat tuh. Wah, Tuhan melihat. Wah, ini Kayla, Mas Yelo, ada
Andris, ada Angel. Wah, semuanya ini pada mau hidupnya kudus. Nah, sekarang semuanya yuk kita duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kalian mau bercerita tentang Yusuf. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar ya cerita tentang Yusuf. Nah, Yusuf ini dia itu hidupnya itu gak selalu hidupnya tuh enak. Dia itu hidupnya itu mungkin di tengah-tengahnya, di samping kanan kirinya, lingkungannya itu mungkin hidupnya gak benar. Tapi Yusuf tetap hidupnya benar. Nah, biarlah di tengah-tengah dunia yang mungkin makin jahat, tapi kalian tetap mempertahankan hidup kalian, tetap hidup kudus. Hidup yang berbeda dengan cara hidup dunia ini. Nah, ini dia nih. Bapak Yakub itu punya 12 anak. Wow, anaknya banyak ya. 12. Nah, salah satunya yaitu Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah anak kesayangannya karena Yusuf ini lahir pada masa Yakub itu sudah mulai tua. Jadi Yakub ini sayang banget sama Yusuf. Nah, karena anak kesayangannya, maka si Yusuf ini kadang-kadang suka diberi pakaian, jubah-jubah yang indah, warna-warni. Wah, bagus-bagus. Nah, karena itulah nih saudara-saudaranya yang lain ini ngiri. Yusuf lagi yang dikasih. Kita nggak dikasih. Wah, mereka pada iri sama Yusuf. Karena ayahnya ini, Bapak Yakub ini sangat mengasihi Yusuf. Nah, pada suatu hari Yusuf ini bermimpi. Dia lagi tidur, lalu dia bermimpi. Mimpinya ini seperti ini adik-adik. Di ladang, nah, mereka ini sedang mengikat berkas gandum. Jadi biasanya tuh gandum tuh diikat seberkas gitu. Nah, kemudian tiba-tiba berkas gandumnya Yusuf itu tegak berdiri. Dan kemudian berkas-berkas gandum saudaranya itu mengelilingi berkas gandumnya Yusuf dan mereka sujud menyembah berkas gandumnya Yusuf. Ini langsung saudara-saudaranya dengar, "Hei Yusuf, emangnya kamu mau jadi raja atas kita? Ih, siapa kamu? Orang anak paling kecil juga." Sebetulnya dia masih punya satu adik lagi, anak yang paling kecil yaitu Benyamin. Tapi Yusuf itu termasuk anak yang ke-11 ya. Paling kecil, enggak paling kecil sih, yang kecil. Jadi mereka nih kakak-kakaknya nih yang gede merasa, "Ih, siapa kamu? Udah kecil juga, belagu kamu nih mau jadi raja atas kita." Tambah benci lah saudara-saudaranya. Enggak lama dari mimpi itu, Yusuf mimpi lagi. Ternyata Yusuf ini suka bermimpi ya. Nah, mimpinya ini begini, matahari, bulan, dan 11 bintang itu mereka sujud menyembah kepada Yusuf. Papahnya nih si Pak Yakub nih denger, Yusuf, yang benar aja, masa aku ayahmu disuruh sujud menyembah kamu? Tapi ternyata Bapak Yakub itu menyimpannya dalam hati. Kalau dia ini sudah bermimpi ini 2 kali, berarti mungkin ada maksud Tuhan. Tapi Bapak Yakub belum tahu apa maksud dan rencananya Tuhan. Nah, saudara-saudaranya tambah benci lagi. Ini anak ya, bener-bener deh, emang dia raja apa masa kita semua disuruh sujud menyembah dia. Saudara-saudaranya tuh pada benci sekali sama si Yusuf. Nah, pada suatu hari kakak-kakaknya ini sedang mengembalakan kambing domba nih. Mereka itu pergi ke Sikem, jadi membawa kambing dombanya untuk dikasih makan rumput. Nah, ayahnya ini pengen tahu kabarnya kakak-kakaknya. Jadi Bapak Yakub nih suruh, "Yusuf, coba kamu pergi hampiri kakak-kakakmu. Kamu cari kabar, gimana kakak-kakakmu? Apakah mereka baik-baik aja?" Nah, akhirnya Yusuf ini pergi. Dia pergi mencari kakak-kakaknya. Waktu Yusuf ini sampai di Sikem, dia nggak ketemu kakak-kakaknya. Kemana ya kakak-kakaknya? Akhirnya dia tanya orang, "Pak, ada yang lihat gak ya saudara-saudaraku itu bawa kambing domba?" "Oh, mereka pergi ke Dotan." Akhirnya disampirilah si Yusuf ini pergi ke Dotan, menghampiri kakak-kakaknya. Nah,
Begitu mereka ini melihat Yusuf dari jauh, ada siapa tuh datang tuh? Si tukang mimpi datang. Kita bunuh aja dia ya. Kan nggak tahu, bapak kan jauh. Kita bunuh aja dia. Habisnya dia suka macam-macam sih, mimpinya aneh-aneh. Wah, tapi ada kakak yang tertua nih, kakak Ruben nih. Dia kakak yang paling tua, dia bilang, jangan. Itu kan saudara kita, jangan diapa-apain. Udah nggak usah dibunuh, kita masukkan aja ke dalam sumur. Wah, akhirnya saudara-saudara lain setuju. Ya, bolehlah ya. Iya, karena dia kan juga masih saudara kita. Ya masa kita bunuh ya? Ya udah deh, yuk kita masukkan aja deh ke dalam sumur. Wah, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Aduh, kalau sumur itu apa ya, tempatnya gimana ya, lembab, gelap, gak enak walaupun udah kering. Tapi kan ya, itu gelap banget, gak enak ya. Nah, Ruben tuh berpikir, ini dimasukkan sumur dulu, nanti kalau nggak ada yang saudara yang lain, aku akan datang, aku akan menyelamatkan si Yusuf. Ternyata Kak Ruben ini baik dia. Tapi ternyata ya nggak lama kemudian tiba-tiba lewatlah nih saudagar Midian ini lewat. Lalu saudara-saudaranya lain yang ini pada berpikir, ngapain kita juga bunuh, ngapain kita taruh aja di sumur gitu. Gimana kalau kita jual aja, biar dia pergi jauh dari kita, supaya si Yusuf ini gak deket-deket lagi sama kita. Akhirnya nih si Yusuf ini dijual dengan harga 20 shikal perak. Dia dijual, dibawa ke Mesir. Dan coba ngeliat ya, padahal sebelumnya tuh Yusuf dalam sumur itu dia berpikir, aduh siapa tahu ada yang bisa melepaskan saya ya. Tapi ternyata bukannya dilepaskan, dia dijual. Dia akhirnya dibawa ke Mesir. Dan akhirnya dia itu tinggal di rumahnya Potifar. Nah, waktu dia tinggal di rumahnya Potifar, ternyata Yusuf ini dia itu hidupnya itu tetap hidup takut akan Tuhan. Dia disertai Tuhan. Walaupun Yusuf ini jauh dari saudaranya, jauh dari keluarganya, tapi ternyata Yusuf ini orang yang tetap takut akan Tuhan. Nah, ini yang mau diajarkan di firman Tuhan hari ini, yaitu kita tetap hidup kudus. Dimanapun kita berada, kita harus tetap kudus. Ini Yusuf ini ada di Mesir. Mesir ini jauh dari keluarganya, jauh dari adat istiadat yang biasanya dia tahu, yaitu Yahudi. Mesir ini tentunya beda, kepercayaannya beda, tapi Yusuf tetap hidup takut akan Tuhan. Apa yang diajarkan sama Bapak Yakub ini terus dia lakukan. Nah, akhirnya Yusuf ini diberkati, dan di rumahnya Potifar ini Yusuf itu dipercaya menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Tapi adik-adik, ternyata istrinya Potifar ini menggoda Yusuf. Yusuf ini ganteng adik-adik. Jadi ini istrinya Potifar ini tergoda nih sama kegantengannya si Yusuf. Dia goda. Tapi apakah Yusuf tergoda? Enggak, dia tetap hidupnya kudus. Si Yusuf ini akhirnya kabur. Dia mendingan pilih lari dari istrinya Potifar. Nah, gara-gara inilah Potifar tuh marah. Wah, Yusuf ya, ini kamu macam-macam di rumah saya ya. Akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Coba tadi bayangin ya, tadi dia dimasukkan ke sumur, terus dijual ke Mesir, jauh dari keluarganya. Lalu udah di Mesir, dia itu pendatang, dia itu dianggapnya kayak budak ya, karena udah dibeli sama Potifar. Dan dia salah gak? Enggak, tapi dia dijebloskan ke dalam penjara. Aduh, benar-benar ya, hidupnya Yusuf ini ternyata dia itu hidupnya ternyata nggak enak ini. Dia mengalami kemalangan demi kemalangan. Tapi apakah dia berubah? Enggak.
Dia tetap hidup kudus. Dia tetap menjaga hidupnya kudus. Dia nggak terkontaminasi dengan lingkungannya yang ada di situ. Waktu di penjara itu, namanya penjara itu tempatnya apa sih? Pasti tempatnya orang-orang jahat. Tapi apakah Yusuf itu tergoda dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang jahat itu? Enggak. Dia itu tetap hidupnya berkenan di hadapannya Tuhan. Sehingga ini kepala penjara pun akhirnya mempercayakan Yusuf itu penjaranya. Karena Yusuf itu dilihat ini sebetulnya hidupnya kayaknya benar. Dia tuh gak salah. Hidupnya Yusuf itu diberkati. Walaupun dia di dalam penjara, dia hidupnya diberkati. Sampai kepala penjara tuh mempercayakan penjaranya itu kepada Yusuf. Coba bayangin adik-adik. Yusuf walaupun dia itu tempatnya gak baik, tapi dia tetap menjaga hidupnya kudus. Coba kalian lihat di sekeliling kalian. Mungkin teman-teman kalian ada yang membawa pengaruh yang buruk. Apakah kalian ngikutin teman kalian yang buruk itu? Atau kalian tetap berpegang? Enggak. Aku anak Tuhan, aku harus berpegang kepada firman Tuhan. Tuhan tuh gak suka kalau aku berbuat dosa. Aku harus menjauh dari teman-temanku yang membawa hal-hal yang negatif. Nah, kalian tetap harus seperti Yusuf. Nah, adik-adik, waktu itu setelah Yusuf ini dipenjara beberapa lama, nah Firaun ini bermimpi adik-adik. Firaun bermimpi. Mimpinya ini begini. Jadi Sungai Nil, di Mesir itu adanya Sungai Nil. Nah, dari Sungai Nil ini keluar 7 ekor lembu yang gemuk. Wah, badannya bagus, gemuk. Nggak lama setelah itu muncul 7 ekor lembu yang kurus. Tapi gak lama kemudian ini 7 ekor yang kurus ini, lembu yang kurus ini memakan semua lembu yang gemuk. Hah? Gimana ya? Kurus tapi dia makan yang gemuk. Tapi udah makan nih, udah habis makan yang gemuk, badannya tetap aja kurus lagi seperti itu. Firaun bingung. Aduh, siapa ya? Dia panggil ahli-ahli nujumnya, ahli-ahli mimpi itu. Gak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Gak lama terus si Firaun mimpi lagi. Mimpinya begini, ada 1 tangkai gandum, ada 7 berkas gandum. Jadi 1 tangkai itu ada 7 bulir gandumnya. Nah, 7 bulir gandum ini gemuk-gemuk, bagus-bagus gitu ya. Pokoknya bagus, baik-baik. Nggak lama, terus ada tangkai lagi. Nah itu 7 bulir gandum. Nah gandumnya ini layu-layu, kurus-kurus. Nah gandum yang kurus-kurus ini memakan habis itu bulir gandum yang gendut-gendut itu, yang bagus-bagus itu. Bingung lagi, ini gimana ya? Apa artinya? Dipanggil semua ahli-ahlinya, yang pintar, orang pintarnya di Mesir. Gak ada yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Aduh gimana ini ya? Aku apa ini mimpinya, artinya apa ini? Gak ada yang bisa. Tiba-tiba juru minumannya ini ingat. Oh ya, Raja Firaun, waktu itu aku di dalam penjara itu, aku tuh bermimpi dan aku diartikan mimpinya sama Yusuf. Dia ada dalam penjara. Mungkin Yusuf itu bisa mengartikan mimpinya Raja Firaun. Wah, akhirnya Raja Firaun memanggil itu pas ke pengawalnya. Panggilkan Yusuf itu dari penjara. Nah, akhirnya Yusuf pakai baju yang bagus lah ya, kan namanya penjara beda kalau mau ketemu sama raja ya. Jadi dia dipakaikan pakaian yang rapi, lalu dia dibawa menghadap Raja Firaun. Lalu si Firaun itu setelah ketemu sama Yusuf, Firaun ceritakan, ini loh aku ini bermimpi seperti ini. Nih mimpiku ini. Terus apakah kamu bisa mengartikan mimpi aku? Terus Yusuf bilang, bukan aku yang sendiri yang mengartikan, tapi Tuhanku yang bisa mengartikan mimpinya. Jadi dia tetap utamakan yang pertama nomor 1 siapa? Tuhan, adik-adik. Jadi dia tetap mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia ceritakan, begini Raja Firaun, Tuanku Raja. Arti dari mimpi raja itu,
Di Mesir ini akan ada 7 tahun kelimpahan. Tadi kan yang pertama muncul itu 7 lembu yang gemuk, terus 7 bulir gandum dalam satu tangkai. Jadi artinya dalam 7 tahun akan ada kelimpahan di Mesir ini. Tetapi kemudian kan ada 7 lembu kurus, terus 7 bulir gandum yang kurus-kurus. Tapi kemudian setelah 7 tahun kelimpahan akan ada 7 tahun itu benar-benar dia itu ada kemiskinan. Pokoknya makanan itu sedikit, pokoknya gak ada makanan. Nah, kekeringan. Jadi sebaiknya katanya Yusuf bukan hanya mengartikan mimpi, tapi dia juga memberikan solusi kepada Raja Firaun. Sebaiknya Tuanku Raja dalam 7 tahun kelimpahan, Tuanku Raja menyimpan sedikit makanan. Sehingga nanti waktu masa kelaparan akan ada stok makanan. Jadi Raja bisa ambil 1/5 bagian dari pendapatan makanan itu, stok yang ada waktu kelimpahan. Nah itu disimpan buat nanti waktu masa kelaparan itu kita punya stok makanan. Jadi kita nggak bakal kelaparan, kita masih punya makanan. Wah, akhirnya Raja Firaun ini berpikir, kayaknya nggak ada lagi nih orang yang berhikmatnya seperti ini nih. Ini orang hikmatnya luar biasa. Ternyata Raja Firaun akhirnya mengangkat Yusuf menjadi penguasa nomor 2 setelah Raja Firaun. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, Yusuf itu hebat banget ya adik-adik ya. Walaupun dia harus mengalami di penjara, dimasukkan di sumur berkali-kali, tapi akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia akhirnya waktu Yusuf itu dipercayakan sama Firaun, waktu terjadi 7 tahun kelimpahan, Yusuf itu ngumpulin makanan-makanan. Pokoknya seluruh rakyat harus menyetorkan 1/5 bagiannya untuk disimpan dalam lumbung stok gudang makanannya. Jadi nanti waktu tiba masa kelaparan, mereka masih punya makanan. Wah, lihat. Tuhan memilih Yusuf menjadi anak yang hidupnya tetap kudus. Walaupun situasi kondisi di sekitarnya itu gak baik, tapi dia tetap hidupnya kudus. Dia hidupnya caranya berbeda dengan yang lain-lain. Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, pada masa kelaparan itu ternyata gak cuma Mesir yang mengalami masa kelaparan kekeringan. Di seluruh daerah juga mengalami kekeringan ini. Sampai saudara-saudaranya Yusuf yang tadi jauh itu ya, mereka itu tahu, oh cuma di Mesir ini ada stok makanan. Jadi mereka pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Waktu mereka itu membeli makanan di Mesir, mereka gak tahu yang mereka temui itu siapa? Yusuf. Adik mereka yang mereka buang, yang mereka jual waktu dulu. Jadi tapi apakah Yusuf dendam? Apakah Yusuf, ini kakak aku nih dulu yang jual aku nih. Wah sekarang aku masukkan dia gantian, aku masukkan dia penjara aja. Apa begitu? Enggak. Karena Yusuf tahu, dia itu tahu rencana Tuhan buat hidupnya. Dia tahu dia harus melewati semua itu kesengsaraan itu supaya dia itu nanti mengangkat saudara-saudaranya, membantu saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudaranya ini bisa makan dan kemudian Yusuf akhirnya bercerita kepada saudara-saudara, inilah aku ini Yusuf yang kamu jual waktu itu. Wah, akhirnya ini saudara-saudaranya minta maaf. Oh, ampuni kami ya, maafin kami Yusuf, maafin kami. Tapi Yusuf mau mengampuni dan dia mengajak semua keluarganya termasuk ayahnya, Bapak Yakub itu diajak pula ke Mesir. Jadi semua keluarganya Yusuf dibawa ke Mesir sama Yusuf. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar.
Yusuf ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Walaupun dia harus melewati rintangan, cobaan, walaupun mungkin di sekitar dia itu situasi kondisinya itu seperti dunia yang biasa ya, hidup dalam dosa, tapi Yusuf tetap hidupnya apa? Takut akan Tuhan. Hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati hidupnya Yusuf. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf. Dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Nah adik-adik, ayo kita belajar yuk dari Yusuf hari ini. Walaupun mungkin situasi kondisi sekeliling kalian itu nggak baik. Mungkin ada teman-teman kalian yang malah menjerumuskan kalian ke hal-hal yang negatif, yang membuat kalian jauh dari Tuhan. Ayo tinggalin semuanya itu. Ayo kalian tetap berpegang sama Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Biarlah hidup kita tetap kudus di hadapannya Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati hidup kalian. Tuhan akan membuat hidup kalian berhasil. Siapa yang mau hidupnya seperti Yusuf? Yang mau hidupnya berbeda dari dunia ini? Siapa yang mau hidupnya kudus? Coba angkat tangannya. Yuk yang mau hidupnya kudus, kita sama-sama pejamkan mata. Kita mau akhiri dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Yang sudah mengajarkan kami Tuhan supaya kami tetap hidup kudus. Supaya kami hidup berbeda dengan dunia ini ya Tuhan. Walaupun mungkin dunia ini semakin jahat, tapi kami mau tetap hidup mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap hidup dekat intim dengan Tuhan. Kami tetap mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya Tuhan ampuni kami Tuhan, mungkin kami kemarin sempat Tuhan jauh dari Tuhan. Tapi ampuni kami Tuhan, saat ini kami janji Tuhan, kami mau hidup kudus di hadapannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang sama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Kalau hari ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, hati-Mu terus ada di Indonesia Tuhan. Belas kasih-Mu, damai sejahtera-Mu terus ada di Indonesia Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau jadikan bangsa Indonesia bangsa yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan mari Tuhan pulihkan segala Tuhan bidang aspek di dalam negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi bangsa yang memberkati banyak bangsa yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat presiden dan wakil presiden sehingga jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, biarlah mereka boleh memerintah bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil bolehlah keputusan yang bijaksana, yang menguntungkan rakyat yang banyak ya, bukan menguntungkan kepentingan pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam gereja kami akan menjadi jemaat-jemaat yang bersatu, menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sudah setia mendengarkan firman-Mu Tuhan.
beribadah kepadamu Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang berikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus. Perlindungan sempurna Tuhan berikan kepada setiap anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada. Juga buat kedua orang tuanya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh orang tua mereka, Engkau yang akan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap punya hati yang setia, berkobar, berapi-api untuk melayani anak-anak sekolah minggu Tuhan. Karena Tuhan, anak-anakmu adalah anak-anak kesukaannya Tuhan. Biarlah kakak-kakak sekolah minggu akan membawa anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu. Biarlah Engkau terus berikan kesehatan kepada kami ya Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan terima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik yang terkasih, kita angkat kedua tangan kalian. Kita arahkan hati kalian sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat hidupmu terus naik dan tidak menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jangan lupa